Hai, perkenalkan nama saya Irul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah setia menonton dan mendengarkan audiobook novel Angan Senja Senyum Pagi. Untuk saat ini kita sudah memasuki episode ke-7. Sebelum Anda menonton dan mendengarkan ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu, silakan di-share, di-komen, atau di-like. Pagi bergegas menyambut embun sesaat setelah ia memberikan salam penghormatan kepada penonton. Gadis kecil itu berjalan menggusur sebuah tas beroda, semacam koper kecil yang bisa digendong di punggung. Di dalam tas itu terdapat tabung oksigen. Sejak lahir ia memiliki kelainan bentuk sel yang terdapat di paru-parunya, menyebabkan oksigen selalu terjebak di sana, sehingga membuatnya sering mengalami hipoksia. Kurangnya pasokan oksigen ke dalam tubuh untuk menjalankan fungsi normalnya. Dokter menyebutnya mengalami penyakit yang disebut sebagai NEHI atau Neuroendocrine Cell Hyperplasia of Infancy, sejenis kelainan interstisial paru-paru. Meski masih bisa beraktivitas dengan normal, dibantu selang oksigen yang selalu dibawa kemana-mana, embun sebenarnya tak boleh kecapean. Hal-hal yang tak diinginkan bisa terjadi kapan saja. Begitu nasihat dokter. Resital ini sebenarnya juga membuat dokter dan Pagi khawatir. Tetapi embun memaksa. Ini impian embun sejak lama, Ma. Boleh dong, Ma. Embun merajuk. Dia selalu tak peduli pada apa yang dideritanya, termasuk tak menganggap penting nasihat dokter. Akhirnya, Pagi mengalah. Ia berusaha meyakinkan dokter Bara bahwa embun akan selalu berada dalam pengawasannya selama latihan dan ketika pertunjukan. Pagi memastikan putrinya tak akan kelelahan dan semua akan berjalan baik-baik saja. Setengah terpaksa, dokter mengizinkannya. Dengan banyak syarat, mulai dari makanan, obat-obatan, dan lainnya. Embun berdiri di sisi panggung. Ia ragu untuk menuruni tangga sambil menenteng tasnya. Dalam sekejap, Pagi sudah naik ke panggung dan membawakan tas embun, lalu merangkul gadis kecil itu sambil berjalan. Mama bangga banget sama kamu. Pagi menepuk-nepuk pundak embun dalam pelukannya. Ia menatap mata putrinya. Embun mengangguk dalam, lalu memeluk mamanya. Terima kasih, Ma. Udah ngizinin embun buat main. Pagi mengangguk, memeluk putrinya lebih erat lagi, lalu mengangkat jempolnya. Anak hebat kebanggaan Mama, tukasnya. Tak ada yang lebih membuatnya bahagia hari ini, kecuali bisa membuat mamanya berkata seperti itu. Tiba di bawah, kerumunan penonton menyalaminya. Bahkan ada yang mengajaknya selfie. Well done my girl. Suara yang tak asing itu, Miss Alia, menghampiri embun dan Pagi. Embun terlihat senang sekali mendengar kalimat pujian guru musiknya. Give me a hug, ujar Miss Alia. Mereka berpelukan. Embun tampak girang sekali. Ia melonjak-lonjak dalam pelukan Miss Alia. Terima kasih atas bimbingannya selama ini buat embun, Miss, ujar Pagi. My pleasure, Mom, jawab Miss Alia. Ah, embun Fajar. Seorang laki-laki berusaha 60-an menghampiri mereka dari balik kerumunan. Terdengar tidak yakin. Embun tak percaya sosok itu akan mendatangi dan bahkan menyebutnya namanya. Kamu bintangnya di resital sekolah kali ini. Dialah Jared Sitorus, salah satu pendiri sekolah musik Nuansa dan living legend bagi semua murid, alumni, dan asosiat yang punya hubungan dengan sekolah itu. Ah, Pak Jared. Embun masih tak percaya. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya.
Pak Jared mengangguk sambil tersenyum memastikan Embun tak bertemu dengan orang lain. I have no idea how you learn this voicing, but surely you have good ears. Your pedaling, your rubato, the control, the calm, and everything you portray was amazing. Pagi tersenyum bangga. Embun mengangkat sedikit kedua ujung roknya, lalu memberi gestur membungkuk tanda berterima kasih. I have great teacher, ujar Embun sambil melirik ke arah Miss Alia. Miss Alia mengibaskan tangannya. Pak Jared menggeleng-gelengkan kepala. What an attitude. I can't believe that you are only 13. Terima kasih, Pak. I'm your biggest fan actually, jawab Embun. Lembut selembut embun pagi. Kini giliran Pak Jared yang memberi gestur hormat dengan membungkukkan badannya. Ia mengangkat topi pet yang sejak tadi dikenakannya. Boleh minta selfie? Tanya Embun. Saya yang mau selfie sama kamu, jawab Pak Jared. Mereka semua tertawa. Ma, tahu nggak? Pak Jared itu susah muji orang. Standarnya tinggi banget. Semua orang pingin banget bisa dipuji Pak Jared. Tadi tuh kayak mimpi banget bisa disamperin sama dia dan dipuji. Di dalam mobil, sepanjang perjalanan menuju rumah, Embun masih terus membahas rasa bangganya bisa mendapat pujian dari musisi jazz blasteran Indonesia Belanda itu, sambil sibuk mengedit foto selfie tadi bersama idolanya. Pagi hanya tersenyum. Teman-teman kamu pasti banyak yang ngiri lihat foto itu deh. Embun tertawa. Pasti. Balasnya dengan bangga. Aku mau upload di Instagram biar semua teman-temanku tahu. Senyumnya tampak menggemaskan. Biar Cakra tahu, Pagi menggoda putrinya yang beranjak remaja. Embun cemberut. Ih mama, apaan sih? Aku gak follow dia dan dia juga gak follow aku di Instagram. Pagi tertawa. Dia bakal tahu sendiri kok, kan suka stalking. Embun tertawa geli. Udah mama fokus aja nyetir. Aku mau bikin caption yang keren. Butuh konsentrasi. Tawa Embun masih renyah di ujung suaranya. Iya, ujar Pagi. Kamu dapat salam dari Papa Hari? Katanya, maaf dia nggak bisa hadir karena harus nyiapin materi pembelaan buat kliennya di sidang besok. Air muka Embun tiba-tiba berubah. Gak apa-apa kok, aku gak berharap Om Hari datang, jawab Embun dingin. Pagi menoleh ke arah putrinya. Kamu perlu belajar mulai menganggap Om Hari sebagai papa kamu, misalnya dengan mulai memanggil papa. Embun menggelengkan kepala. Mama silakan aja nikah sama Om Hari, aku gak keberatan, aku seneng kalau mama bahagia. Tapi aku gak perlu papa baru. Gak ada yang bakal bisa gantiin ayah. Embun, Pagi berusaha menjelaskan kepada putrinya. Mama akan lebih bahagia kalau kamu juga bisa menerima Om Hari sebagai papamu. Mama pingin kita mulai menata masa depan yang bahagia. Ini bukan buat mama, tapi buat kamu juga. Embun tetap menggelengkan kepala. Kemudian diam beberapa jenak sebelum ia mengucapkan kalimat itu. Kayaknya dia lebih seneng kalau bisa menikahi mama tanpa aku. Aku bisa ngerasain itu. Embun. Suara Pagi meninggi. Ia menatap tajam ke arah Embun. Embun membalas tatapan itu lebih tajam lagi. Sebelum ia menarik tuas kursi dan mendorong standarnya ke belakang. Lalu membalik badan. Mobil mereka melaju dengan kecepatan sedang. Burung melintas di langit kota. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook Angan Senja Senyum Pagi. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Bye-bye.